Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Rifali Putra dengan NIM 22046083. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Untuk itu, selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afrika Selatan merupakan negara yang akan berlian dan emas. Kekayaan ini menyebabkan Afrika Selatan tidak luput dari imperialisme negara-negara barat sejak abad ke-17. Belanda telah mendirikan koloni di Afrika Selatan. Orang-orang Belanda yang sudah lama menetap di Afrika Selatan disebut dengan kaum Boer. Para pemukim Belanda di Afrika Selatan yang sudah terpisah selama ratusan tahun dengan tanah leluhurnya telah mengalami pencampuran kebudayaan yang membuat terciptanya budaya dan bahasa baru, yaitu Afrikaner. Penemuan emas di daerah kaum Boer membuat Inggris berhasrat menguasai daerah-daerah yang berpotensi secara ekonomi, sehingga perebutan wilayah ini memicu pecahnya perang Boer antara penduduk keturunan Belanda. Dari sinilah muncul apartheid, yang merupakan kebijakan pemisahan secara rasial yang terdapat di Afrika Selatan. Kata apartheid berasal dari Afrika yang berarti pemisahan. Pada tahun 1910, Inggris membentuk Uni Afrika Selatan, kemudian membentuk struktur dan kebijakan politik rasial baru di negara tersebut. Kebijakan rasial dan diskriminatif dapat terlihat ketika Inggris memberlakukan pembatasan terhadap hak legislatif masyarakat kulit hitam. Kebijakan apartheid tertuang dalam Native Lands Act yang diundangkan tahun 1913 oleh Parlemen Afrika Selatan. Undang-undang itu melarang kepemilikan tanah oleh orang kulit hitam penduduk Afrika Selatan. Kemudian digolongkan menjadi 4 golongan besar: kulit putih atau keturunan Eropa, suku bangsa Bantu yaitu suku asli di Afrika Selatan, orang Asia yang kebanyakan berasal dari Pakistan dan India, dan orang-orang kulit berwarna atau berdarah campuran, di mana kelompok Melayu Cape termasuk di dalamnya dalam stratifikasi ini. Suku Bantu menempati posisi terendah. Tindakan rasial dilanjutkan oleh Perdana Menteri pertama di Afrika Selatan, Daniel Francois Malan. Daniel Francois Malan memperkenalkan apartheid sebagai bagian dari kampanye Partai Nasional pada pemilihan umum pertama tahun 1948. Dengan kemenangan partai ini, apartheid menjadi kebijakan politik pemerintahan Afrika Selatan hingga tahun 1990. Tahun 1950, Grup Ares ACT diundangkan. Grup Ares ACT adalah undang-undang yang menentukan permukiman yang terpisah bagi setiap kelompok rasial. Dalam hukum undang-undang tersebut, terdapat pembagian ruang hidup antara ras-ras di Afrika Selatan. Kaum kulit putih berhak atas 87% wilayah Afrika Selatan, sedangkan kaum kulit hitam hanya memperoleh 13%. Diskriminasi yang sama juga terjadi di sektor hidup yang lain, seperti pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya. Beberapa undang-undang dan peraturan diskriminatif diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah Native Land Act, yang mana larangan orang kulit hitam memiliki wilayah di luar. Selanjutnya yaitu Homeland Pass Law, di mana orang kulit hitam harus membawa surat izin saat mereka berjalan kaki. Yang ketiga adalah Immorality Act, melarang pernikahan kulit putih dengan kulit berwarna kulit hitam. Dan India, Education Segregation Act, yaitu pemisahan pendidikan berdasarkan warna kulit. Perlawanan terhadap diskriminasi bukannya tidak dilakukan African National Congress ANC atau Partai Kongres Nasional Afrika adalah sebuah partai politik di Afrika Selatan yang berusaha melindungi dan memperjuangkan hak-hak warga kulit hitam. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Nelson Mandela. Dia adalah salah satu tokoh dalam partai ini yang berjuang menghapuskan supremasi rasial kulit putih.
Ketegangan dengan rezim apartheid makin memanas dan mencapai puncaknya pada tahun 1960 ketika sekitar 70 warga kulit hitam ditembak mati oleh polisi dalam insiden Sharpeville. Namun, tindakan kekerasan penguasa kulit putih tidak mematikan semangat perjuangan warga kulit hitam. Revolusi pelajar segera menjalar ke ratusan pemukiman kulit hitam lainnya. Pemerintah segera memberlakukan keadaan darurat dari Partai Kongres Nasional Afrika yang dibubarkan oleh pemerintah. Pada tahun 1961, Nelson Mandela memimpin aksi menuntut persamaan hak dan penghapusan apartheid. Karena aksi-aksinya, Mandela ditahan dan dipenjarakan pada 1962. Selain Nelson Mandela, beberapa tokoh lain yang berperan dalam upaya penghapusan apartheid adalah Desmond Tutu. Desmond Tutu adalah orang yang menyuarakan persamaan melalui khutbah dan tulisan Frederick W. de Klerk, presiden kulit putih yang mencabut peraturan diskriminatif. Selain itu ada Chris Hani, yaitu pemimpin kelompok kiri yang menentang keras apartheid. Masyarakat internasional juga turut mendesak pemerintah Afrika Selatan untuk menghapus kebijakan diskriminasinya. Afrika Selatan sekitar tahun 1980-an beberapa kali dilarang mengikuti event internasional seperti Olimpiade dan kejuaraan dunia karena masih menerapkan politik apartheid. Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengutuk kebijakan rasis apartheid di Afrika Selatan pada 6 November 1962. Sejak saat itu, Afrika Selatan terus mendapat kecaman dari dunia internasional hingga mendapatkan hukuman dari Majelis Umum PBB. Pada tahun 1989, V.W. de Klerk, seorang tokoh moderat yang berasal dari partai penguasa, terpilih menjadi presiden dalam beberapa bulan setelah dilantik. De Klerk mengumumkan penghapusan larangan terhadap kelompok-kelompok anti-apartheid termasuk Partai Kongres Nasional Afrika, pembebasan Nelson Mandela, penghapusan undang-undang darurat negara, dan permulaan negosiasi dengan berbagai pihak. Pemerintahan De Klerk membuka jalan bagi penghapusan sistem apartheid dengan mengadakan referendum. Hasilnya, 2/3 pemilih setuju untuk mengakhiri sistem politik apartheid. Upaya reformasi diteruskan De Klerk dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis terbuka bagi semua ras pada 27 April 1994. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh ANC dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Penghapusan politik apartheid menunjukkan bahwa kulit hitam telah berhasil memperjuangkan hak-haknya. Dengan penghapusan ini, dominasi kaum kulit putih di Afrika Selatan secara resmi berakhir. Setelah apartheid dihapuskan, banyak warga kulit putih khawatir jika pemerintahan yang baru akan mengambil tanah dan lahan pertanian mereka. Akan tetapi, kekhawatiran tersebut tidak terbukti hingga saat ini. Kaum kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan telah hidup berdampingan. Pada tahun 1993, Mandela dan De Klerk mendapatkan Nobel perdamaian atas perannya menghapus apartheid dan rekonsiliasi damai di Afrika Selatan. Cape Town, ibu kota legislatif Afrika Selatan, berbunyi, perjuangan kita untuk kemerdekaan dan keadilan merupakan usaha bersama di tangan kalian. Terdapat kewajiban untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang yang hidup di dalamnya, kata Nelson Mandela. Dan pada akhirnya, tokoh hati apartheid di Afrika Selatan ini menghembuskan nafas terakhirnya. Mandela yang pernah berada di dalam penjara selama 27 tahun karena perjuangannya terhadap kaum kulit hitam itu meninggal dalam usia 95 tahun. Pengumuman meninggalnya negarawan yang menikmati itu disampaikan langsung oleh Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Perjuangan menghapuskan apartheid di Afrika Selatan merupakan sebuah perjalanan panjang yang mengandung nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang dipimpin oleh tokoh legendaris Nelson Mandela. Perjuangan ini menunjukkan kekuatan perdamaian, persatuan, dan pengampunan sebagai cara untuk mengatasi sistem diskriminasi rasial yang sistematis dan sangat kejam. Melalui perlawanan tanpa kekerasan, gerakan anti-apartheid membuktikan bahwa perubahan fundamental dapat dicapai melalui keteguhan moral, kesabaran, dan komitmen terhadap keadilan sosial.
Nilai-nilai utama yang terkandung dalam perjuangan ini meliputi semangat kesetaraan, solidaritas antar manusia, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu tanpa memandang warna kulit. Para pejuang anti-apartheid menunjukkan bahwa rekonsiliasi lebih penting daripada balas dendam, dengan Mandela sebagai teladan utama yang memilih dialog dan pengampunan dibandingkan konfrontasi kekerasan. Mereka membuktikan bahwa perubahan sosial dapat dicapai melalui kekuatan moral, pendidikan, dan kesadaran publik daripada melalui kekerasan dan perpecahan. Pelajaran hidup yang dapat dipetik dari perjuangan anti-apartheid adalah pentingnya keteguhan dalam memperjuangkan keadilan, kekuatan perdamaian dalam mengatasi konflik, dan signifikannya dialog antar kelompok dalam membangun masyarakat yang inklusif. Kisah Afrika Selatan mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk melawan ketidakadilan, bahwa perubahan sosial membutuhkan kesabaran dan strategi yang cerdas, serta bahwa masa depan yang lebih baik dapat dibangun melalui saling pengertian, penghormatan, dan keinginan untuk berdamai dengan sejarah kelam masa lalu. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dalam video singkat ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.